Sekitar jam 5 sore Dr. Franz datang. Ia ingin mengecek keadaan Rafli. Ada mimik tak mengenakan dari wajah Dr. Franz. Membuat Danu ikut gelisah. Tuan Danu, mari ikut saya ke ruangan. Titah Dr. Franz setelah selesai memeriksa Rafli. Nak, tunggu. Ya. Ayah pergi sama dokter. Kamu sama suster dulu. Ya. Petik 2. Iya. Ayah. Petik 2. Pintar. Puji Danu lalu mengelus sayang kepalanya. Danu pun pergi menuju ruangan Dr. Franz. Ia begitu takut dengan apa yang akan Dr. Franz katakan. Ia tak mau mendengar berita buruk yang bisa membuat dirinya down dan kehilangan semangat. Sampai di ruangan Dr. Franz, Danu dipersilakan duduk dengan beribu perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Begini, Tuan. Dr. Franz memulai berbicara lalu terdiam kembali. Iya. Dok, katakanlah, jangan membuat saya penasaran. Petik 2. Apa Tuan sudah siap? Siap mendengar apapun yang saya katakan, baik ataupun buruk mengenai kondisi terkini putra Tuan. Petik 2. Sejujurnya saya belum siap, apalagi jika yang ingin dokter katakan hal yang buruk, ucap Danu dengan jujur. Dr. Franz terlihat menghela napas panjang. Lalu ia membenarkan posisi kacamata yang tiba-tiba terasa melorot. Keadaan Rafli semakin memburuk. Ia harusnya segera mendapatkan transfusi darah. Jika tidak. Petik 2. Jika tidak apa, Dok? Sela Danu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya keajaiban yang kita butuhkan. Petik 2. Apa tidak ada cara lain, Dok, untuk menyelamatkan anak saya? Petik 2. Ada. Hanya berisiko. Biayanya mahal dan sangat sulit menemukan yang cocok. Petik 2. Apa itu? Dok, katakan saja. Berapapun harganya saya sanggup. Petik 2. Masalah biaya saya percaya Tuan mampu. Tapi, masalahnya menggunakan metode ini sangat berisiko tinggi. Jika gagal pada akhirnya nyawa anak Tuan tetap jadi taruhannya. Petik 2. Metode apa yang dokter maksud itu? Petik 2. Pencangkokan sumsum tulang belakang. Metode ini memang tidak efektif. Tapi, tingkat kesembuhan tinggi. Meskipun tetap sulit sekali mendapatkan sumsum tulang belakang yang sangat cocok. Kadang ada yang cocok tapi tubuh pasien malah menolak dan pada akhirnya kematian pula yang akan terjadi. Petik 2. Danu melemparkan tubuhnya ke sandaran kursi. Ia benar-benar frustrasi dua metode penyembuhan yang sama-sama berisiko. Lantas, apa yang harus saya lakukan untuk penyembuhan anak saya? Jika kemoterapi dan pencangkokan tulang belakang berisiko, saya ingin anak saya sembuh. Petik 2. Kita tetap melakukan kemoterapi. Hanya ada efek samping saja tapi cara ini bagus untuk membunuh sel kanker. Petik 2. Lakukan. Dok. Lakukan yang terbaik untuk anak saya. Petik 2. Kami akan melakukan yang terbaik. Jangan lupa doa juga sangat penting. Meminta kesembuhan pada zat pemilik kehidupan. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan dokter, Danu pamit keluar. Tubuhnya benar-benar lemas, ia tak menyangka anaknya bisa terkena penyakit yang mematikan di usianya yang masih kecil. Harusnya anak-anak seusia Rafli bermain dengan bahagianya tanpa beban dan tanpa merasa sakit. Tak terasa Danu sudah ada di depan ruangan Rafli. Sebelum masuk ia terlebih dahulu menarik napas dan membuangnya lewat hidung. Ia tidak ingin memperlihatkan wajah bersedihnya. Saat pintu terbuka, di sana sudah ada Firna yang tengah duduk menemani Rafli yang tertidur pulas. Mendengar suara pintu terbuka, Firna pun menolehkan kepalanya. Sayang, kamu di sini? Tanya Danu dengan ekspresinya yang terkejut seraya menghampiri Firna. Iya, aku bosan di rumah terus, Mas, keluh Firna. Kenapa tidak meminta Mas jemput? Kamu kan jadi sendiri ke sini. Petik 2. Enggak apa-apa, Mas. Maaf aku ke sini.
Soalnya aku dapat kabar dari Mona jika kamu jaga Rafli sendiri karena ibu marah. Apa benar, Mas? Petik 2. Danu menghela napas, lalu membawa tubuh Firna yang duduk di samping bangsal Rafli pindah menuju sofa. Mereka duduk berdampingan dengan kepala Firna yang bersender di bahu Danu. Danu pun memeluk Firna mencari kehangatan di sana. Ibu sudah tahu, tapi kamu enggak usah khawatir. Aku akan tetap mempertahankan kamu meskipun ibu memaksaku untuk melepasmu. Petik 2. Firna mengurai pelukannya. Ia menatap begitu intens kedua mata Danu. Enggak, Mas. Bagiku restu orang tua itu penting. Cukup dulu pernikahan kita tak mendapat restu. Untuk kali ini aku mohon izinkan aku mendapat restu dari ibumu. Sebab ibumu sudah telanjur tahu dan aku harus mengambil hati ibu. Petik 2. Dengarkan aku, sayang. Danu menangkup kedua pipi Firna yang terlihat lebih berisi itu. Tidak semudah itu mendapat restu. Kamu belum tahu seperti apa beliau itu. Petik 2. Aku enggak peduli, Mas. Meskipun aku harus bersujud di kakinya aku ikhlas. Yang penting aku dapat restu ibu. Aku ingin pernikahan kita langgeng, berkah dan diridhoi Allah SWT. Petik 2. Danu kembali memeluk Firna. Ia merasa tak tega. Firna wanita baik dan ia tak rela jika harus kehilangan Firna. Tubuh Firna bergetar menandakan jika wanita yang saat ini tengah mengandung 5 bulan menangis. Perasaan Danu semakin berkecamuk saja. Alarm berbunyi begitu nyaring. Jihan dengan mata yang masih terpejam meraba-raba nakas, mencari sumber suara yang memekikkan telinganya. Setelah benda kecil berwarna pink ia pegang, segera mungkin mematikan alarm. Perjalanan Bali-Jakarta membuat dirinya lelah. Perkiraan sampai jam 8 terpaksa tertunda karena penerbangan mengalami delay karena cuaca buruk. Baru jam 12 malam, Jihan sampai Jakarta dan langsung pulang. Matanya ia paksa dibuka, sebab hari ini ia harus tetap pergi kerja masa cutinya sudah habis. Dengan langkah yang terlatih, sebab kesadarannya belum hadir semua membuat jalannya sempoyongan dan beberapa kali terbentur apa saja yang ia lewati. Contohnya sekarang, kakinya tak sengaja menendang ujung lemari membuat ia meringis kesakitan. Ujung jarinya pun berdarah. Au, shit, dasar lemari enggak ada akhlak. Umpat Jihan pada lemari yang sebenarnya tidak salah apa-apa. Sebab lemari benda mati dan ia berada di tempat yang benar. Ya Tuhan, kenapa aku mendadak jadi bodoh gini? Petik 2. Jihan menyadari kesalahannya yang memaki lemari. Sebab di sini dirinya yang salah karena tidak berhati-hati. Segera mungkin Jihan masuk ke kamar mandi. Berharap air yang dingin bisa membuat dirinya lebih segar dan rasa kantuk menghilang. Selesai mandi dan berpakaian rapi, Jihan tidak langsung berangkat. Ia membuka terlebih dahulu aplikasi bank. Ia ingin mengecek pengeluaran yang ia keluarkan selama di Bali. Mata Jihan membulat. Ia melihat angka yang begitu fantastis. Biaya hidup selama 3 hari di Bali menghabiskan hampir 0,5 miliar. Jihan hanya bisa tertunduk lesu mati-matian ia dapat uang sebesar itu. Tapi, untuk menghabiskan hanya cukup 3 hari saja. Uangku terkuras sia-sia. Dulu aku dapat transferan dari Danu. Jadi, tidak terlalu khawatir uang habis. Sekarang, murni penghasilan sendiri dan hasil bagi hasil dari saham yang aku tanam. Tapi, tidak masalah uang bisa dicari lagi daripada mereka tahu keadaanku yang sekarang. Petik 2. Demi menutupi kehidupannya, demi tetap terlihat sempurna Jihan rela lakukan apapun termasuk kehilangan ratusan juta untuk ia pakai foya-foya.